I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Sadi Sofia. Saya dari mahasiswa Universitas Magilber dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5. Jadi tujuan saya datang ke sini untuk melakukan observasi wawancara mengenai administrasi dan pengorganisasian di BK. Kalau sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mbak. Perkenalkan, nama saya Dai Arnil Surat, biasa dipanggil Pak Dai atau Pak D. Kemudian saya mengampu guru bimbingan konseling kelas 12 dan kelas 10, dibantu juga dengan Pak Alfian dan Pak Firjan. Ngomong Bapak sudah berapa lama ngajar jadi guru BK di sini? Jadi tenang, jangan dijungkir dulu. Kalau di sini saya hampir 1,5 tahun. Oh, Kalau di SMA plus pengelolaan sebelumnya memang di sekolah silat. Lama mengajar sudah 15 tahun. Kalau sebelumnya itu Bapak kuliah di mana? Di Pahlawan Jember, mau studi perjalanan panjang. Kalau menurut Bapak tujuan diadakan guru BK di sekolah ini apa? Guru BK itu dihadirkan di setiap sekolah itu bukan hanya sekedar sebagai pelengkap sivitas sekolah, tapi bagaimana dari empat pilar seperti BK karir, BK sosial, BK pribadi, kemudian BK belajar, itu harus bisa dijalankan. Ada pendampingan dari guru BK, karena saya yakin setiap guru mapel, guru BK, penanganan kepada anak itu berbeda. Jadi kenapa harus BK dihadirkan di sekolah-sekolah? Bukan hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai polisi sekolah yang seperti dikatakan beberapa teman-teman yang memang gaulnya, stigmanya itu, wah, awas ada polisi sekolah. Jadi perlu ada pendampingan. Emang di sini ada berapa orang Pak struktur organisasi? Kalau guru BK di sini sebenarnya yang memang linear itu hanya dua, saya dan Pak Alfian. Kemudian karena memang kekurangan, jadi kita diperbantukan dari guru mapel. Sifatnya hanya sebagai pemberi materi. Kemudian kalau ada bimbingan, kemudian penanganan anak, ya kita bareng. Karena memang kita tim. Bagaimana Bapak dalam merencanakan program layanan BK di sekolah? Mulai dari awal memang kita seperti yang dikatakan Pak Alfian tadi, kita melakukan asesmen dulu pada siswa. Jadi kita memiliki dasar dari hasil asesmen itu tentang kebutuhan anak. Jadi contohnya seperti penggarapan RPP, kalau BK RPL ya. Nah, RPP atau RPL itu sebenarnya sama. Hanya yang membedakan antara guru mapel dan guru BK itu beda. Kalau RPP guru mapel itu lebih dulu. Kalau kita masih menunggu. Jadi terbitnya RPL itu atas dasar kebutuhan anak dari asesmen yang kita berikan pada mereka. Emang apa saja jenis layanan yang Bapak berikan kepada siswa-siswi di sekolah? Yang sering kita lakukan adalah klasikal, bimbingan klasikal, kemudian konseling dan kelompok itu pun hanya terbatas, Mbak. Bagaimana keadaan fasilitas untuk BK di sekolah ini? Mohon maaf untuk fasilitas BK di sini, kalau kita melihat SOP dari pelayanan BK ya, kurang memadai, karena memang kalau
Kalau guru BK atau ruangnya atau ruangan atau fasilitas yang dibutuhkan adalah kan kode etik, kemudian secret, kerahasiaan dan sebagainya. Kalau di sini masih jadi satu, masih kurang. Alhamdulillah setelah ada perubahan ruangan dan sebagainya, kita bisa melayani siswa maupun wali murid atau guru mapel. Insya Allah masih ada peningkatan di tahun ini. Apakah ada anggaran untuk BK di sini? Harus karena itu sudah masuk rancangan kita selama 1 tahun, anggaran belanjanya untuk apa saja. Kita yang sering kita lakukan adalah operasional, kita provisi, kemudian ATK dan kebutuhan lain yang menyangkut penanganan anak atau pelayanan. Apakah ada kendala gitu Pak ketika Bapak menjalankan program di sekolah ini? Kendala yang paling berat, saya yakin itu dihadapi oleh semua guru BK ya. Kendala yang paling berat adalah mengontrol diri. Kalau mengontrol orang lain itu mungkin bisa ya, mudah. Hal yang paling berat memang mengontrol diri sendiri. Itu pasti bagaimana emosionalnya. Jangan sampai emosional kita melebihi yang lain. Padahal guru BK nggak seperti itu. Kemudian kendala yang kedua adalah menyadarkan anak-anak bagaimana pentingnya masuk ruangan BK tidak hanya anak-anak yang bermasalah saja, tapi di sana banyak hal yang harus kita gali untuk karir pribadi, sosial dan yang lain. Apakah ada kerjasama antara guru mapel sama guru BK di sini dalam mengidentifikasi permasalahan peserta? Kolaborasi itu sesuatu hal yang harus kita lakukan, Mbak. Jadi tidak mungkin kita menggali informasi itu sepihak. Jadi bagaimana kita menggandeng guru mapel, wali kelas, dan stakeholder yang ada di sini supaya bisa memahami anak, memberlakukan adil pada siswa, tidak memutuskan secara sepihak. Itu tujuannya. Apakah Bapak pernah mengalami ada kasus yang tidak bisa guru BK atasi sehingga dialihkan ke sistem? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Jadi masih terkontrol. Kalau menurut Bapak, seberapa besar sih pengaruh BK pada peserta didik? Pengaruhnya besar sekali, terutama bagi mereka yang memang menjelang kelulusan ya. Bagi mereka yang kelas 12, mereka harus kemana, mereka harus apa, kapan dan apa yang harus dilakukan selain sama siswa atau guru yang lain. BK harus berperan penting di situ. Kalau masalah yang sering Bapak hadapi di peserta didik itu masalah apa saja? Permasalahan anak yang sering terjadi di seputar lingkungan sekolah itu adalah kenakalan yang bersifat apa ya, wajar menurut saya, karena memang anak SMA kelas 1 ke kelas 2 itu adalah puber pertama. Jadi puber pertama, kemudian mereka banyak ingin melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan, jadi keponya itu sangat tinggi. Jadi perkelahian, bullying itu yang harus kita hadapi bersama. Ya, Pak di sini yang melakukan evaluasi. Yang melakukan evaluasi sebenarnya pada umumnya kita bersama sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk yang di garis depan, bagi mereka guru-guru yang sudah mendapatkan mandat ketika kemudian kami guru BK. Emang kapan evaluasi itu dilaksanakan? Evaluasi dilaksanakan rata-rata di akhir tahun. Kita kan sebagai guru BK, mungkin ada tips Bapak sebagai guru BK untuk meraih keselesaian. Apa ya? Jadi begini, kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita sebagai guru, entah guru BK, guru mapel, wali kelas dan sebagainya, itu seperti mata air.
Jadi mata air kita memberikan, dan air itu mengalir menjadi anak sungai, kemudian menuju ke muara di lautan tempat jadi titik hujan, kemudian menjadi hujan. Ada hujan yang membawa petaka, ada yang menjadi hujan sebagai berkah dan sebagainya. Jadi kembali pada anak-anak itu sendiri, mereka mau jadi hujan yang membawa petaka atau yang membawa berkah. Jadi istilahnya ilmu yang kita tularkan harus ilmu kebaikan. Kemudian doa dan giat belajar itu yang menjadi kunci. Lebih baik pede daripada minder. Coba. Ini namanya itu Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya. Sof, itu katanya ada proses